Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara dalam keadaan sehat. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang The First Series of God's Wisdom. Dan pada minggu ini kita akan membahas tentang The Gospel Path of Character Transformation. Nah, pertama-tama saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian adalah, apakah kita pernah hidup di dalam keduniawian? Apakah kita pernah menikmati hidup seperti anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang? Saya yakin jawaban dari saudara-saudara sekalian mungkin tidak sama atau separah anak bungsu ini. Tapi saudara pernah memutuskan untuk mengikuti jalan yang mengejar kenikmatan dunia. Tahukah saudara bahwa kekristenan sebenarnya tidak anti dengan hedonisme? Apa itu hedonisme? Hedonisme itu adalah suatu paham yang meyakini bahwa mencari kenikmatan dunia adalah sesuatu yang benar. Jadi suatu paham yang menilai keduniawian itu bukanlah sesuatu yang salah. Nah, mungkin saudara berpikir, apa yang dimaksud dengan perkataan Ivan? Bukankah Alkitab berkata dengan sangat jelas untuk jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Saya akan menjawab, iya, dan saya setuju dengan firman Tuhan itu. Tetapi maksud saya dengan hedonisme adalah apa yang dikatakan oleh John Piper, yaitu Christian hedonism. Apa itu Christian hedonism? Christian hedonism sebenarnya mirip dengan hedonisme, yaitu suatu paham yang meyakini tentang menikmati kenikmatan dunia atau menikmati keduniawian. Tetapi menikmati kenikmatan dunia ini tidak dilakukan pada dirinya sendiri, tetapi kenikmatan dunia ini dilakukan di dalam Kristus. Kita menikmati dunia ini di dalam Kristus. Nah, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bunyi firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dengan sangat gamblang menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita perlu memberikan dengan sukarela hidup kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita mempersembahkan diri kita kepadanya dengan ketulusan, bukan dengan suatu keterpaksaan. Nah, kata mempersembahkan sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu memberikan hidup kita dengan sukarela kepada Tuhan, bukan karena suatu keterpaksaan seperti yang tadi saya katakan, tapi karena dari hati yang tulus untuk Tuhan, bukan untuk ingin mendapatkan sesuatu, tapi murni untuk Tuhan. Kita memberikan hidup kita murni untuk Tuhan. Nah, perhatikan, pemberian hidup ini bukan hanya sekedar doa atau sifatnya spiritual, tetapi juga sifatnya fisik, yaitu kita memberikan tubuh kita bukan hanya sesuatu yang sifatnya spiritual, tetapi sesuatu yang sifatnya fisik. Kita berikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Nah, itu berarti bahwa Tuhan itu sebenarnya juga menghendaki tubuh kita untuk melakukan kebenaran. Tuhan ingin supaya tubuh kita itu hidup di dalam kekudusan Dia, karena kekudusan Tuhan itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Loh, bukannya tubuh kita telah tercemar oleh dosa. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kekudusan? Nah, perlu diperhatikan bahwa Paulus sedang berbicara kepada orang yang sudah Kristen dan berada di Roma. Kita sama-sama mengetahui bahwa karena kematian Kristus kita menerima keselamatan, dan karena penebusan Kristus kita menerima keselamatan. Karena Kristus kita menerima kekudusan, karena Kristus kita dilayakkan untuk datang beribadah, dan ini adalah anugerah yang tidak ternilai. Kita harus terus mengingatkan diri kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu berarti kita harus hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup di dalam dunia, kita harus hidup di dalam Kristus. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus hidup di dalam
Kristus. Tuhan berkenan kepada hidup yang dihidupi di dalam Kristus. Perhatikan, pada Roma 12 ayat 2, ayat ini merupakan konsekuensi dari menghidupi hidup di dalam Kristus. Adalah tidak menjadi serupa dengan dunia ini atau melakukan dosa. Oleh anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk menolak dosa dan memilih untuk mengikuti kebenaran. Keselamatan sudah dikerjakan Kristus bagi kita, tetapi menghidupi hidup di dalam Kristus itu perlu ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Tuhan memberikan arahan dan kita mengikutinya. Hidup di dalam Kristus bukan cuma bicara mengenai keinginan kita, tetapi hidup di dalam Kristus itu bicara mengenai kita melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita perlu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita pun bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, perhatikan pada Roma 12 ayat 2 ada kalimat, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksud dari frasa ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa pembaharuan budi bukanlah sesuatu yang kita usahakan. Pembaharuan budi itu dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah kita mengalami pembaharuan budi, yaitu lahir baru, kita ingin untuk tidak hidup di dalam keserupaan dengan dunia ini atau tidak? Nah, pertanyaan adalah apakah setelah kita lahir baru, kita masih punya keinginan untuk melakukan dosa atau tidak? Nah, keputusan yang diambil itu sebenarnya melibatkan kehendak bebas saudara. Apakah saudara akan mengikuti Tuhan atau tidak? Jadi setelah kita lahir baru, kita punya kemungkinan untuk melakukan kebenaran, tapi kita juga punya kemungkinan untuk melakukan dosa. Jadi dua kemungkinan itu tetap ada karena kita memiliki kehendak bebas. Nah, ketika kita terus bekerja sama dengan Tuhan, lama kelamaan kita akan semakin memahami apa yang baik dan kita mulai menjadi orang yang suka berbuat baik. Kita cinta dengan kebaikan. Tetapi rupanya di dalam ayat 12 dalam ayat pasal 12 ayat yang kedua itu tidak hanya berakhir pada baik seperti itu. Karena kalau kita melihat berakhir pada baik, maka apa bedanya kita dengan seorang tokoh namanya Robin Hood. Nah, kita mungkin tahu cerita tentang Robin Hood di mana dia mencuri untuk kebaikan. Tindakannya salah, tetapi tujuannya baik. Tindakannya kita tahu keliru, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan kaum yang termarginal dan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu, bukan cuma kebaikan, tetapi kebenaran, bahkan apa yang sempurna. Tuhan memampukan kita untuk melihat apa yang sempurna. Tuhan memampukan kita untuk melihat apa yang menjadi kehendaknya. Nah, semua ini sungguh luar biasa, tetapi perlu digarisbawahi bahwa semuanya tidak akan bisa kita alami jika kita tidak lahir baru. Jadi kelahiran baru itu akan memampukan kita untuk menghidupi kebenaran. Sehingga saya ingin mengatakan sebuah kalimat, kelahiran baru adalah peristiwa yang sangat penting karena tanpa kelahiran baru seseorang tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan kelahiran baru ini terjadi karena Injil, karena Yesus Kristus yang rela menjadi manusia dan menebus dosa kita sehingga kita pun menerima kelahiran baru. Tanpa Allah yang berinisiatif menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, maka kelahiran baru tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa tanpa Tuhan kita akan hancur. Tanpa Tuhan kita akan menderita di dalam dosa. Tanpa Tuhan masa depan kita sungguh suram. Tetapi Tuhan rela menolong manusia sehingga kita pun dibebaskan dari dosa dan memiliki masa depan yang sungguh indah, yaitu masa depan yang memuliakan Tuhan. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan sehingga kita pun bisa hidup di dalam Dia dan melakukan apa yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Kiranya khotbah ini menolong kita untuk semakin bersyukur dan semakin mengingatkan diri kita kepada anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin.